cabut dulu earphone-mu, terus dipasang lagi. Earphone ya? Ya, coba earphone-nya dicabut dulu, terus dipasang lagi, mungkin bisa membantu. Gak pengaruh, Mas. Iya, masih suara mendengar. Ya. Apa suara laptopnya jangan-jangan ya? Bukan suara orang kerja gitu, Mbak. Ada nggak? Oh, nggak ada. Di sebelahmu itu Kipas apa? laptop itu kayaknya, kipas laptop. Iya, Oke, kipas laptop. mungkin ya. Kenceng banget berarti ya. Laptopnya nggak ganti dari zaman kuliah nih. Wah, itu sudah pertanda, Din. Oh iya. Ternyata. Dilempar. Ya, berarti udah 10 tahun lebih itu. Soalnya tapi udah kematiin. Low system resource. Iya, hilang, Pak. Hilang suaranya. Nggak kedengeran kok. Ini udah balik lagi. Recording ini dari sananya atau kenapa ya? Kenapa dia record terus? Dari cloud langsung, otomatis. Oh gitu. Oke, kamu bisa tak jadikan kamu tak remove ke hostnya, tapi kamu masih bisa share screen. Oh ya. Jadi biar bebanmu sudah ya. Oke. Pertanda beli laptop baru, Andin. Aduh. Soalnya udah jarang pakai, semua dikerjain di kantor. Dua kali. THR Mall itu masih buka toh, Kak? Sampai sekarang. Masih ada ya? Pak? THR Mall. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Yang kalau beli laptop kemana? Ke Plaza Marina atau WTC. Oh, Plaza Marina, Mbak, yang dekat, Mbak. Sama rumahmu. Plaza Marina yang dekat, Mbak. Hak kelungung saja ya, Mas. Suaranya kayak ada itu, ada mendengung gitu. Oh. Halo. Kalau di saya jelas soalnya. Oh, gini jelas. Mulai gak? Ya, silakan Pak. Silakan dimulai. Sudah sampai setengahnya. Silakan dimulai aja dulu. Silakan, Pak. Ketua kelas lengkap. Mbak? Masih belum lengkap, masih setengah, Pak. Sudah saya ingatkan di grup. Ini setengah 4 loh. Jam 4. Tapi dimulai langsung aja, Pak. Kalau nggak nanti makin terlambat nanti kasihan Andin. Oke. Selamat sore teman-teman Dasjur. Berjumpa lagi dengan saya, Yayan Sakti. Hari ini ada tamu spesial dari jauh. Mbak Kemala Fauzan Andini. Istrinya Aldebaran yang lagi ngetop sekarang. Jadi hari ini kita akan menggali langsung dari orang yang tiap hari bergelut dengan kata-kata. Mbak Kemala Andini. Mbak Kemala ini aslinya saya bingung karena dia bilang kelahiran Jakarta, tapi tinggalnya di Semampir, di Rungkut, Surabaya. Dapat orang Semolo, Mbak ya? Iya. Ya, oke. Jadi sejak tahun 2015 ya, kalau nggak salah, beliaunya di SS, jadi agak lama. Zaman kalau seumuran Anda masih mengenal almarhum Pak yang meninggal sama Mas Errol Jonathan. Nah, ini beliau juga bisa cerita nanti pengalaman hidupnya bersinggungan dengan orang bilang itu identik atau tekmaknya
suara Surabaya. Ada yang bilang SS ini suara sopir. Tidak aneh karena laporan lalu lintas sekarang secara harian selalu dikabarkan oleh orang-orang yang berada di jalanan. Saya pikir hari ini waktu sepenuhnya kepada Anda, Mbak Kemala. Silakan menyapa teman-teman. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Ini mudah-mudahan lancar koneksinya. Kalau mudah-mudahan suara saya juga jelas. Kalau yang saya terima soalnya kadang-kadang ada kayak audionya berbet-berbet gitu. Tapi bismillah deh, mudah-mudahan lancar hari ini. Saya Kemala Andini, biasa dipanggil Andin atau Andini, tapi kalau Mas Ika manggil saya Kemal biasanya. Nah, saya komunikasi UNAIR angkatan 2011 dan bergabung di Suara Surabaya Media itu sejak 2015. Itu saya bergabung di tim redaksi. Nah, dari tim redaksi itu sampai tahun 2021 itu waktu pandemi ada restrukturisasi manajemen, perubahan struktur organisasi dan sebagainya. Jadi beberapa divisi itu digabung dan akhirnya selain di redaksi, saya juga bertugas di Gatekeeper. Kemudian pada 2022 itu mulai siaran. Jadi kalau yang redaksi itu mereka memproduksi berita ngambil dari kantor-kantor berita berlangganan kayak kantor berita Antara, kemudian Xinhua, AFP, untuk kemudian diubah naskahnya menjadi naskah radio. Nah, kalau yang kemudian kita juga siarin beritanya, dibacakan on air. Kalau yang Gatekeeper itu yang terima telepon-telepon dari semua pendengar, institusi, dan sebagainya, citizen journalism-nya Suara Surabaya, dan kemudian siaran, itu siaran tanah kota, yang itu berbagai macam informasi soal lalu lintas utamanya, dan info-info lainnya. Kadang ada isu-isu pelayanan umum, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi kalau dari gabung di SS, jadi redaksi mulai 2015 sampai 2021, nambah lagi tugasnya, Gatekeeper juga yang terima telepon, yang terima informasi, dan juga menghubungkan dengan narasumber. Kemudian siaran di tahun 2022. Di sini saya ingin sharing pengalaman selama berkarya di Radio Suara Surabaya, sedikit tentang juga teori-teori jurnalistik yang juga coba saya terapkan selama berkarya di Suara Surabaya Media. Nah, ini teman-teman, aku dikabarin angkatan 2021 ya. Ini apa masih kenal ya benda yang namanya radio itu? Ini benda apa ya radio itu ya? Ada yang masih dengerin radio nggak ya? Atau paling nggak papa mamanya deh mungkin masih dengerin radio, atau terutama juga Suara Surabaya. Aku akan coba, aku bikin beberapa slideshow sederhana sih. Udah lama banget nggak bikin presentasi. Aku coba untuk tampilin PowerPoint-nya. Bisa kelihatan tuh PowerPoint-nya? Masih belum? Belum, Mbak. Loading ya? Hampir. Aduh. Tadi udah keluar. Oke. Coba. Nah, sedikit sekilas tentang radio itu apa sebenarnya. Jadi awalnya teman-teman, radio itu adalah gelombang. Dia itu gelombang elektromagnetik yang rumusnya ditemukan James Maxwell tahun 1865. Udah lama banget ya. Ini boomers banget pokoknya kalau bahasanya anak sekarang. Nah, nantinya gelombang elektromagnetik ini itu dipakai buat radio dan televisi. Kemudian teori, tadi kan baru teorinya tuh dari James Maxwell 1865. Teori ini baru bisa dibuktikan tahun 1884 oleh Hendrik Hertz.
Kalau teman-teman tahu satuan-satuan gelombang pakai Hz tuh Hertz, nah ini dari namanya si Henry Hertz ini. Nah, gelombang yang sudah dibuktikan itu baru ditemukan dipakai untuk tujuan praktis oleh Guglielmo Marconi. Kalau teman-teman dulu SD mungkin pernah ada pelajaran siapa penemu pesawat, siapa penemu TV atau radio. Nah, biasanya kalau radio dijawab penemunya Marconi. Jadi Marconi ini memakai gelombang dari Henry Hertz untuk mengirimkan tanda-tanda melintasi Samudra Atlantik. Nah, dari Marconi ini dikembangkan lagi gelombang elektromagnetik ini menjadi siaran radio pada 1906 oleh Dr. Lee De Forest. Itulah mengapa dia dijuluki the father of radio. Di Indonesia juga sejarah radio panjang banget, teman-teman. Kalau bahasa sekarang mungkin zamannya sudah banyak banget berganti, tapi kok masih bandel aja radionya, kok ada terus gitu ya. Badass gitu dia. Mulai 1920-an sampai sekarang 2022, mulai dari zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemudian juga waktu kita merdeka, itu mulai muncul RRI, Radio Republik Indonesia. Terus 1974 ada PRSSNI, namanya Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional seluruh Indonesia. Kalau teman-teman pas nyetel FS, terus nyetel Gen FM, terus nyetel Prambors, di situ kita punya program yang namanya Spektrum Radio Jatim. Nah, itu semua radio yang tergabung dalam PRSSNI Jatim ini muterin paket-paket berita itu. Sampai muncul dulu waktu televisi pertama muncul, diramalkan, wah radio mati nih, hilang. Ternyata masih ada juga. Waktu internet muncul, sekarang sosial media diprediksi radio juga bakalan hilang. Ternyata radio masih ada dan terus beradaptasi, terutama dengan dunia digital. Nah, beberapa alasan kenapa radio juga masih bisa bertahan sampai sekarang, ini nanti juga akan mengantarkan kita ke sifat-sifat dari radio itu sendiri yang akan membantu kita untuk menciptakan program atau membuat berita-berita atau jurnalistik yang sesuai dengan karakter medianya, yaitu radio. Yang pertama, di situ pendengar bisa membangun theater of mind atau imajinasi saat mendengarkan. Nanti untuk contoh-contohnya akan aku jelaskan kemudian. Kemudian radio itu juga bisa didengerin sambil melakukan aktivitas lain. Kalau TV kita harus fokus sambil lihat gambarnya. Kalau radio karena hanya audio, kita bisa sambil mungkin sambil masak atau sambil nyapu atau sambil ngapain itu bisa. Penyiar yang nemenin para pendengar itu bisa jadi teman curhat, bisa request lagu juga dan salam-salam juga. Dan karena untuk yang masih pakai gelombang elektromagnetik ini tadi, itu infrastrukturnya lebih murah dan bisa menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia. Makanya waktu zaman-zaman perjuangan itu penting banget radio buat menyebarkan berita-berita. Ada musiknya juga, playlist dari radionya, kemudian beritanya juga bisa diupdate dengan cepat. Yang pastinya tetap harus ada verifikasi dan informasi. Beberapa sifat ini memang sekarang di zaman digital udah nggak terlalu relevan, karena sekarang radio juga bisa ditonton, bisa dilihat. Nah, nanti contoh-contohnya bisa aku jelaskan kemudian. Untuk karakteristik dari jurnalistik radio, teman-teman, itu yang pertama sifatnya dia lokal dan emosional. Berita radio itu kan jadi alat komunikasi antar individu yang didengar masyarakat sekitar. Efektivitas beritanya itu tergantung dari kedekatan lokalitas dengan pendengar secara geografis, tempatnya, psikologi, atau interaktif. Istilahnya itu proximity, kedekatan. Misal kalau di Suara Surabaya itu kan banyak informasi lalu lintas tuh yang paling banyak. Apakah yang ngirim info itu dari Surabaya doang? Enggak, ternyata. Pendengar kita juga ada yang di Kalimantan, yang di Jakarta, yang di Magelang, dimanapun mereka berada, pengen ngasih info. Misalnya di Jakarta lagi macet, atau mungkin di Kalimantan cuacanya hujan. Sementara di daerah Surabaya sendiri, itu mungkin lagi ada kecelakaan di tol misalnya, dan sebagainya. Kita bisa pilih berita mana yang bisa kita ulang-ulang atau bisa kita hadirkan lebih dulu, diutamakan lewat proximity atau kedekatan ini. Oh, kayaknya yang di kecelakaan di tol Surabaya, kayaknya yang perlu kita pilih deh beritanya, yang lebih diulang-ulang.
Yang lainnya boleh ditampilin, tapi sebagai warna aja, sebagai variasi. Ini kalau dalam siaran Kelana Kotanya Suara Surabaya, di situ kan lalu lintas dan macam-macam info. Tapi kalau program beritanya, seperti kalau di SS ada flash news, itu setiap 15 menit sekali, lintasan informasi, itu tiap 1 jam sekali, juga berita Suara Surabaya. Jadi itu lebih ke program berita yang lebih formal, kabar-kabarnya dia tidak lokal, karena yang lokal tadi udah ada di Kelana Kota. Yang berita nasional, terus mancanegara dan juga olahraga, kita bisa banyak main di flash news, lintasan informasi, dan berita Suara Surabaya tadi. Program berita yang lebih formal daripada Kelana Kota, dan yang disusun oleh tim redaksi. Contohnya berita nasional, Kementerian Kesehatan baru mengumumkan penanganan program COVID-19, misalnya gitu. Kemudian berita olahraga, kemarin hasilnya Liga 1 atau hasilnya Liga Champions itu apa. Kemudian kalau berita mancanegara, misalnya Joe Biden, Presiden Amerika, habis beritain di program berita. Atau BTS mau collab sama NCT misalnya, nah itu kita juga bisa taruh di berita yang program berita, jadi bukan yang di Kelana Kota. Nah, yang kedua itu bersifat personal. Karena proses komunikasi pada berita radio itu kayak orang yang lagi cerita. Lebih santai, lebih personal, dan partisipatif. Kalau bisa bahkan penyiar itu nggak boleh kelihatan kalau dia tuh lagi baca berita atau dia lagi menyampaikan informasi. Dia lagi cerita aja sama pendengar, sama kamu yang lagi dengerin. Jadi gaya bahasanya lebih luas, ceria, lebih komunikatif. Tapi nantinya akan berbeda untuk yang program berita, memang khusus berita, jadi bukan yang siaran. Itu yang dibacakan news anchor itu memang lebih formal. Coba aku tampilkan contohnya berita yang tadi ya. Kementerian Kesehatan mengumumkan kebijakan penanganan COVID. Nah, kalau yang si nyampein, dia bisa aja ngomong, kawan, besok jangan lupa pakai masker ya, dan bawa hand sanitizer. Soalnya Kementerian Kesehatan itu baru mengumumkan kebijakan penanganan COVID-19. Nah, misalnya gitu. Itu yang siaran. Jadi intinya judul beritanya mungkin ya ini, Kementerian Kesehatan mengumumkan kebijakan penanganan COVID-19. Tapi kita menyampaikannya, kita langsung ngomong ke pendengar, kawan besok jangan lupa pakai masker. Terus bawa hand sanitizer ya, soalnya begini, diceritain alasannya. Kalau yang program berita yang lebih formal, kita bisa pakai kalimat, mulai besok masyarakat Indonesia harus pakai masker. Baru kita jelasin. Ini karena Kementerian Kesehatan baru mengumumkan kebijakan penanganan COVID-19. Terus ini sebentar. Back ke slide sebelumnya. Oke, sudah lama sekali tidak memakai PowerPoint. Oke. Nah, informasinya juga bersifat fasilitas, teman-teman, kalau di radio itu. Karena mobilitas pendengarnya tinggi ya. Kalian dengerinnya bisa sambil nyetir, sambil ngerakit PC, misalnya. Itu ditangkapnya cuma selintas, sekali aja, didengerin sambil lalu. Jadi, kebanyakan pendengar nggak betah lama-lama gitu dengerinnya. Pada satu stasiun radio dan waktu yang cukup lama. Jadi untuk menarik perhatian pendengar, kalau kita menyampaikan informasi, itu lead atau bagian intinya harus ditaruh pada bagian atas. Istilahnya piramida terbalik. Jadi kita taruh dulu yang kita cek nih berita ini. Oh, aku menyampaikan informasi ini. Kira-kira mana yang paling penting, mana yang langsung attention seeker, langsung bikin orang itu dengerin, langsung tertarik dengerin sampai tuntas dan dia langsung paham. Nah, karena penyiaran sekilas itu tadi, kita juga harus fokus dan anti detail. Apalagi kalau mungkin kadang ada berita-berita soal keuangan, statistik, itu kan banyak angka, banyak persen. Coba aku tampilkan contohnya. Nah, ada berita pendapatan negara tahun ini 1.854 triliun rupiah. Itu dengerin, baca aja, kalau lihat angka, mungkin kayak saya gini udah mual ya lihat angka-angka gitu. Nah, kita bisa langsung sikat aja, pendapatan negara 1,8 triliun. Ya udah itu selesai. Pokoknya pendengar dapat gambarannya, oh segitu. Kemudian juga contoh lainnya, warga yang mengungsi ada 568.000
476 orang sangat detail, kita bisa sampaikan lebih ringkas sekitar 500.000 orang, atau warga yang mengungsi lebih dari 500.000 orang. Terus ini juga ada contoh berita lainnya. Panjang banget ya, Kepala Badan Narkotika Nasional, Menteri Dalam Negeri menandatangani dokumen kesepakatan bilateral bekerjasama mencegah memerangi perdagangan gelap narkoba. Kita bisa langsung sampaikan aja. Intinya apa sih? Oh, intinya Indonesia sama Ekuador itu lagi kerjasama mencegah dan melawan perdagangan gelap narkoba. Gitu sih kalau untuk contoh-contoh yang angka-angka, dan pokoknya informasi itu seringkas mungkin. Oke, saya coba balik dulu ke slide sebelumnya. Tadi setelah bersifat lokal emosional, personal, selintas, fokus, dan anti detail, kita juga membentuk yang tadi theater of mind, jadi imajinasi dari pendengar. Karena yang didengerin itu kan cuma audio aja. Kita harus bisa menyampaikan info itu sampai pendengar itu bisa kerasa, bisa membayangkan apa yang kita sampaikan, atau bahkan bisa merasa untuk ada di lokasi itu juga. Dulu sebelum ada internet dan visual radio, itu radio bisa kita tonton, Theater of Mind ini memang kerasa banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baca novel, terus bayangin, settingnya, oh lokasinya kayak gini, oh yang karakternya itu kayaknya penampilan fisiknya kayak gini. Dulu radio juga sangat-sangat populer dengan drama radionya. Jadi itu benar-benar cuma suara aja, orang berdialog, dengan ditambahi background, musik, dan sebagainya, itu sudah membentuk bayangan dari pendengar. Kalau dengerin suara penyiar yang mungkin penyiar cowok, suaranya keren, kayaknya orangnya gagah deh, keren, tapi ternyata biasa aja. Kayak gitu. Jadi Theater of Mind itu pada sebelum ada visual radio itu memang penting banget. Tapi sekarang pun meskipun sudah ada visual radio, kita juga tetap harus mengutamakan yang audio itu tadi, karena mayoritas kan tetap radio didengerin. Kalau dilihat itu mungkin tambahannya aja. Jadi misalnya kalau di SS ada yang ngasih video atau foto di lokasi tertentu, mungkin ada kecelakaan atau apa, penyiar bisa menampilkan foto atau videonya di visual radio. Tapi dia juga harus menyampaikan informasi itu secara lisan, dideskripsikan. Misalnya, oh ada truk mogok, dia di tol Surabaya ke Mojokerto, di KM sekian, di sebelah kiri, truknya ini truk box, kawan, warnanya putih, ada stiker apa, nopolnya berapa. Nah itu pendengar yang tidak melihat visual radio tadi, itu juga tetap bisa membentuk theater of mind-nya. Dia bisa membayangkan apa yang sedang terjadi yang kita sampaikan. Kemudian berita di radio itu juga fleksibel, jadi tergantung dari penyiar-penyiarnya itu tadi untuk menyampaikan informasi dengan gaya bahasa mereka masing-masing. Nanti di situ akan jatuhnya ke teknik announcing dari radio. Teknik announcing itu nanti kita diajarin mulai dari senam vokalnya dulu, vokalnya diolah, terus pronunciation-nya harus kayak gimana, nada tinggi, kapan kita harus tinggiin nada ngomong, kapan kita harus pelan-pelan. Kayak gitu, itu nanti jatuhnya ke teknik announcing. Berita di radio juga tentunya harus aktual dan faktual, sesegera mungkin diberitakan supaya pendengar nggak ketinggalan informasi. Kalau televisi mungkin harus nunggu gambar dulu atau butuh sedikit proses ya. Tapi sekarang juga sosmed juga cepat banget beritanya, radio juga balapan untuk menyampaikan berita dengan cepat dengan tetap verifikasi dan konfirmasi. Apalagi sekarang begitu Suara Surabaya itu buka WhatsApp, luar biasa, pendengar itu nge-forward apapun yang mereka terima, nggak tahu sumbernya dari mana. Bahkan berita orang hilang dari sebulan lalu itu bisa muter lagi di WhatsApp, dikirimin lagi ke kita. Jadi harus tetap verifikasi dan konfirmasi. Kalaupun memang informasi yang diterima itu masih sangat-sangat sedikit, kita bisa aja ngomong info awal. Istilahnya. Info awal, ada pendengar yang melihat PMK di jalan ini. Kawan Anda yang ada di jalan yang sama, atau Anda juga lihat kebakarannya, atau mungkin peristiwa lainnya, Anda boleh mengupdate ke kami. Di situ kita gerakin
citizen journalism-nya, jurnalisme warganya. Lebih teknis lagi, kalau kita nulis naskah berita radio, dulu ada matkulnya kayaknya PPNA, penulisan naskah audio. Itu spoken language, kita pakai bahasa tutur. Bahasa kita akan berbeda dengan bahasa orang ngetik berita online. Naskah radio itu lebih seperti kita ngomong. Kata-kata yang dipilih itu yang lebih umum untuk didengar, lebih mudah dimengerti. Istilahnya bahasa tutur. Kemudian easy listening juga itu tadi ya, masih masuk, mudah dipahami, susunan kalimatnya enak didengar. Yang paling gampang kalau teman-teman dulu belajar bahasa Indonesia itu ada namanya subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Nah, itu pola-pola kalimat yang lebih sering dipakai karena itu yang cepat untuk ditangkap oleh telinga. Terus juga ini KISS, keep it simple and short. Hemat kata, nggak bertele-tele, nggak kepanjangan, pakai kalimat-kalimat sederhana yang pendek dan nggak rumit dan nggak banyak anak kalimat. Misalnya Lionel Messi, striker Paris Saint-Germain yang istrinya bernama ini dan anaknya bernama ini kemarin mencetak gol di pertandingan ini. Itu nggak kalau di online silakan aja mau dideskripsikan pakai Messi itu seperti apa. Tapi kalau di radio, intinya ini beritanya apa sih? Oh ya, intinya pokoknya Messi itu kemarin ngegolin. Ya udah, kita langsung ngomong. Lionel Messi, striker PSG, kemarin mencetak gol di pertandingan melawan ini di sini. Kayak gitu. Hampir sama juga, jadi tulislah seperti kamu sedang ngomong. Biasanya tuh kalau di redaksi atau juga di siaran, kita usahakan bisa sempetin dulu baca informasi yang mau kita sampaikan. Kita dapat intinya, kita ceritakan ulang sambil kita ketik. Jadi kita sampaikan seperti cara kita berbicara. Nanti kalau sudah selesai, bisa baru kita edit-edit lagi, kita sesuaikan dengan gaya bahasa dari medianya. Kalau misalnya di SS mungkin bahasanya nggak terlalu luas, nggak terlalu masih ada formal-formalnya, baku. Mungkin kalau di media lain boleh bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih mudah mungkin, dan lain-lainnya. Kayak ini juga ada contoh berita olahraga yang cukup panjang, dan typo lagi dari situsnya Pebulu Tangkis Putri Indonesia Grecia Poli mau konfirmasi gantung raket bla bla bla, ada lawan yang sulit dihadapi. Jadi ini kita baca dulu, ini intinya apa ya. Oh oke. Udah ketemu intinya, udah ketemu attention seeker-nya apa, kalimat pertama apa yang pengen disampaikan supaya pendengar itu berminat untuk ngikutin informasi pelengkapnya yang selanjutnya. Nah, di sini kalau aku pilih angle, aku langsung bilang kalau wakil Cina jadi lawan yang paling sulit dihadapi sepanjang karir Grecia Poli Pebulu Tangkis Putri Indonesia. Terus kalimat-kalimat selanjutnya adalah melengkapi informasi pertama yang tadi aku sampaikan. Kayak di sini Grecia bilang, kenapa? Loh, kenapa kok wakil Cina? Namanya kenapa? Oh, kalau wakil Cina itu punya kemampuan yang komplit, mentalnya kuat. Tapi terus aku ceritain juga informasi tambahan, Grecia pernah berpasangan dengan Genovita, menghadapi wakil Cina, membuat mereka kesulitan, bla 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 bla. Sama juga mungkin untuk kawan-kawan yang di tim reporter Suara Surabaya, mereka ke lapangan, tugas mereka dua, laporan audio atau video call, dan juga menulis di suarasurabaya.net. Nah, itu mereka pasti memakai pola-pola yang berbeda. Waktu mereka reportase, mereka cerita seperti penyiar, lagi di mana, apa yang terjadi. Nah, untuk di naskah online-nya, itu baru pakai kaidah pola-pola metode jurnalistik yang jurnalistik cetak, yang akan beda dengan waktu mereka laporan audio. Selain dapat berita langsung dari pendengar, selain dari dapat dari kantor berita berlangganan ataupun media online yang kita ubah menjadi naskah audio, kita juga bisa bikin namanya paket berita audio. Jadi biasanya kita wawancara dulu nih sama narasumber yang direkam, terus rekamannya kita olah, kita kasih narasi, kita rekam suara kita, dikasih back sound, terus dikasih sound effect. Nah, di situ biasanya katakanlah kemarin teman-teman SS waktu ulang tahun Surabaya itu bikin paket audio tentang semanggi, pecel semanggi. Itu kita bikin waktu audionya di play sama penyiar, kita kasih dulu suara, mungkin ada suara orang masak, ada suara apa, baru mungkin musiknya masuk, kemudian baru narasi audionya,
baru suara narasumbernya. Itu juga termasuk untuk membangun theater of mind. Jadi yang dengerin itu ya serasa dia juga lagi beli pecel semanggi bareng kita. Manfaat memahami jurnalistik radio di sini yang pengen aku sampaikan, katakanlah tidak ingin dipakai di radio gitu misalnya, tapi sekarang itu juga teman-teman ada banyak podcast, bisa dipakai teknik-teknik penulisan naskah audio ini untuk bikin podcastnya, monolognya teman-teman misalnya, atau juga sekarang itu lagi musim bikin berita singkat dengan slideshow video atau foto, ada captionnya, terus teman-teman pengen menarasikan juga beritanya, nah itu bisa banget pakai jurnalistik radio yang tadi, yang simple, yang langsung enak didengar, yang mudah dimengerti, yang ringkas, dan sebagainya. Untuk di masa depan, radio ini memang masih terus berusaha bertahan, terutama di dunia digital ini, teman-teman. TV pun sekarang juga dari analog akan switch off ke digital, dan radio juga berusaha untuk tetap ada, contohnya lewat aplikasi-aplikasi. Jadi nggak ada alasan, misalnya kadang pendengar itu, oh saya lagi nggak di mobil, oh saya nggak bawa handsfree untuk nyalain radio di HP. Sekarang Anda bisa download aplikasi radio, di situ bisa langsung dengerin. Selama ada koneksi internet, itu bisa dengerin radio. Nah, itu bagian dari adaptasi kita juga. Misalnya kalau di SS, kita punya aplikasi Suara Surabaya Mobile. Di sini selain bisa dengerin radionya, bisa lihat juga orang yang lagi siaran, atau foto dan video yang kita tampilkan dari pendengar, sekaligus juga bisa audio call sama penyiar dan video call. Di sini citizen journalism-nya semakin berkembang. Kalau dulu pendengar laporannya lewat telepon, sekarang mereka bisa nunjukin juga mereka lagi di mana, bisa langsung reportase gitu ya, pakai video call. Beberapa tantangan mungkin kalau kawan-kawan bekerja di perusahaan media, nggak cuma di radio sih, itu pastikan kita bertahan dari iklan ya. Nah, kadang-kadang klien itu juga pengiklan, itu juga minta dibuatkan dalam produk berita juga. Nah, yang penting tetap memenuhi kaidah-kaidah itu tadi, informatif dan juga ringkas. Misalnya sekarang tuh ada berita-berita, kalau di SS ada berita-berita marketing, titipan-titipan dari Pemda, mungkin dari Surabaya, tolong beritakan ini, Mojokerto dan sebagainya. Tetap kita pakai cara untuk naskah audio itu tadi. Dan bagaimana kita memberitakan itu, tapi kita tetap bisa menjaga hubungan baik dengan perusahaan, dengan pemerintahan, atau dengan industri. Karena kalau di SS itu banyak banget keluhan pelayanan umum. Kadang orang cuma bisa marah-marah, oh PDAM jelek, pelayanannya gini. Nah, itulah di situ kita perlu nggak cuma menampilkan atau memperdengarkan beritanya dari satu sisi, tapi kita bisa cari angle lain, lembaganya bisa konfirmasi. Kita bisa konfirmasi langsung, nanti kita sampaikan. Yang penting juga tetap perhatikan kode etiknya. Kita nggak boleh mendeskripsikan kayak dulu tuh ada pesawat jatuh ya. Itu biasanya tuh jenazahnya ditemukan mungkin hanya potongan tubuh dan sebagainya. Itu gimana caranya kita menyampaikan di radio yang tidak memuat unsur sadisme dan sebagainya. Dan juga yang paling penting itu verifikasi, teman-teman. Karena sekarang informasi itu luar biasa cepat. Radio itu juga nggak pengen ketinggalan, tapi juga tetap harus akurat dan informatif. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan jelas yang tadi bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Kemala. Mungkin bisa dimatikan Mbak. Baik teman-teman, kita sudah mendengar bersama penjelasan dari Mbak Andini tentang jurnalisme radio. Jadi mungkin ini bisa untuk tambahan ilmu, juga pengalaman. Kalau Anda mau terjun ke dunia radio. Oke, saya buka waktu atau kesempatan 3 penanya bagi Mbak Andini. Silakan. Oh ya, ketua kelas tolong dicatat nama dan NIM bagi yang bertanya hari ini dan Anda WA ke saya ya. Saya akan catat sih. Tolong teman-teman aktif dalam kesempatan ini, silakan.
Hajar Mbak Andini, kasih pertanyaan yang sulit. Anda dasjur dapat berapa, Mbak? Hah? Aduh, udah berapa ya? Nilai. Duh, Ingat yang nggak? nilai ada di situ. Bagus kok kayaknya, bagus-bagus kok ya. Anda tahun 11 ya? 2011, angkatan 2011. Silakan. Ada pengalaman yang paling Anda ingat nggak dari selama dasjur ini bagi teman-teman? Mungkin menjadi pelajaran bagi teman-teman. Ada Mbak Andini? Pengalaman yang paling Hah? Pengalaman yang paling apa tadi, Pak? Paling menarik menurut Anda waktu dasjur? Waktu dasjur. Apa ya? Macam-macam sih di situ kan karena kita ada cari-cari berita, ada yang berkelompok juga, bahkan kita juga ada kayak kelas bareng sama teman-teman yang di cafe. Jadi yang di cafe ngedesain beritanya, kita yang nyari beritanya, mereka yang desain layout dan outputnya gitu. Waktu itu mungkin bikin apa ya? Karena sudah agak lama jadi udah agak lupa-lupa inget. Tapi mungkin untuk hunting berita itu seru karena kita kan pasti nyari yang deket-deket dulu di kampus. Misalnya waktu itu kayak nemu ada cleaning service lagi kerja, kita wawancara. Terus ya macam-macam. Pak Darman lagi jualan, kita wawancara. Kita jadiin berita. Kayak gitu sih. Terus kalau nggak salah dulu pernah mungkin ada yang sekarang nggak pernah ketemu Pak Darman, Mbak. Karena online. Iya. Iya. Dulu ayo yang kriminal bertanya. Juga. Silakan. Ini mungkin teruskan Mbak Andi. Nanya ke orang tuanya dulu, SS itu yang mana gitu. Ini ada yang nanya ya lewat chat. Oke. Pengambilan data dalam menunjukkan reporter di lapangan. Oke. Apakah selain melalui telepon dengan pendengar, penampilan hasil wawancara selalu dari hasil pengeditan dan tidak secara live? Dari Selin Valenia, tanyanya pulang lagi ya. Saat mengambil data menunjukkan reporter di lapangan, kalau di radio, selain melalui telepon dengan pendengar, hasil wawancara ada bisa semuanya. Jadi reporter laporan live itu juga sering pastinya. Tapi setelah itu dia memang harus bikin naskah berita untuk diupload ke situs. Nah, baru nanti mungkin dirapiin atau dieditnya di situ. Tapi kalau untuk reportase, itu dia live sih. Kayak biasanya kalau teman-teman lihat di TV mungkin yang lebih sering ya. Laporan dari mana, nanti reporternya langsung laporan. Ya sama di SS juga kayak gitu. Bisa by phone, atau dia bisa lewat aplikasi SS Mobile, dia bisa video call. Dia langsung laporan, wawancara juga bisa, narasumbernya langsung di sebelahnya, dia wawancara live. Nah, setelah itu semua selesai, karena dia masih ada tugas untuk bikin naskah online juga, nah di situ mungkin baru bisa terjadi pengeditan. Tapi kalau yang live, itu juga masih terus ada. Oke. Mudah-mudahan bisa. Oke, sebutkan nama dan NIM Anda, Mbak. Silakan. Langsung aja, nggak usah pakai tanda angkat tangan. Ayo. Saya panggil Mela Lisa ya. Silakan. Iya, Pak. Suara saya sudah jelas ya, Mbak? Apa putus-putus? Agak keras, Mbak. Oh iya, halo. Sudah, Pak? Sudah, Mbak. Saya mau bertanya, Mbak. Tadi kan disampaikan kalau masalah penyampaian berita di radio ya, Mbak ya. Nah, saya itu sering mendengar radio Andika FM kalau teman-teman tahu karena ibu saya sering WhatsApp ke sana. Nah, mau nanya. Itu di mana, Mbak? Kediri ya? Ya, di Kediri dan sekitarnya, Pak. Sekarang Sidenan juga.
Nah, itu kan di Radio Andika kan juga sama seperti Suara Surabaya ya, Mbak, memberitakan berita-berita ini. Nah, di satu sisi itu mereka membacakan berita kayak misalkan terjadi kemacetan kota A, kota B itu secara formal. Tapi di sisi lain mereka juga membaca berita itu secara semi formal gitu, Mbak, kayak jadi teman-teman sebaiknya gini. Nah, sebenarnya jika pola formal dan semi formal itu dicampur dalam satu sesi pemberitaan, apakah etis atau tidak ya, Mbak? Terima kasih. Oke. Mohon maaf Kalau Mbak Andini, mau langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu? Biasanya enaknya gimana nih Pak ya? Loh, enggak, Juga saya apa? tidak biasa makan enak Mbak. Langsung Kumpulkan aja atau sih kalau tidak? saya kayaknya. Silakan. Oke. Kalau untuk penyampaian formal atau semi formalnya itu mungkin balik ke masing-masing radio ya, karena mereka kan punya style yang berbeda-beda. Kalau secara etis atau tidaknya sih itu nanti kita case by case sih kalau menurutku. Misalnya kalau misalnya beritanya hanya sekadar lalu lintas atau apa, itu bisa sambil semi formal maupun formal bisa disampaikan. Tapi mungkin yang perlu kita hati-hati, kadang-kadang pas semi formal itu suka ada celetukan-celetukan. Misalnya nih gini, ada informasi kecelakaan misalnya, kita udah sampaikan biasa secara formal, kemudian informalnya dengan bahasa yang lebih luas. Kadang-kadang ya mungkin keceplosan komen yang buruk misalnya, oh nih ya soalnya dia kemarin dia nggak hati-hati sih berkendaranya, mungkin dia handphonean, jadi tiba-tiba ada kata-kata yang menuduh, atau jangan sampai mungkin jangan-jangan muncul sara dan sebagainya. Kadang mungkin ada kabar orang hilang, dia berkebutuhan khusus, nah itu juga harus hati-hati. Nanti semi formalnya pas lagi luwes ngomongnya jangan sampai malah jadi kata-kata yang mungkin menghina atau gimana gitu misalnya gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Puas, Mbak? Terima kasih, Mbak. Puas ya? Iya, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya Kamila, silakan. Baik, Pak Yayan, terima kasih. Perkenalkan saya Kamila Sadia dengan NIM akhir 012. Mbak, saya mau tanya, sebenarnya ini penasaran. Jadi sebenarnya pada proses penyeleksian berita itu, kira-kira kriteria apa aja yang harus dipenuhi agar sebuah berita itu dianggap layak untuk disiarkan di radio seperti itu? Terima kasih. Oke, kalau untuk terima kasih Kamila. Kalau untuk kelayakannya itu nanti kita dipelajari lebih detail di yang namanya news value dan news judgment. Jadi news value itu bagaimana kita mengetahui nilai-nilai dari suatu berita. Yang tadi contohnya seperti kedekatannya. Itu kira-kira ini dengan audiens kita di radio itu dekat nggak ya beritanya. Kemudian seberapa penting dia untuk diketahui oleh audiens kita. Itu masuk dari news value dan news judgment. Aku rasa sih kalau untuk memilih itu mungkin kriteria-kriterianya bisa dipakai juga di media selain radio. Tapi nanti perbedaannya dari cara menyampaikannya. Jadi misalnya news value dan news judgment bisa juga mungkin dipakai untuk memilih berita untuk TV misalnya. Tapi nanti akan menyampaikannya baru yang berbeda. Kalau yang kita pilih untuk radio, kita harus bisa memakai bahasa-bahasa yang gampang dimengerti, lebih deskriptif, karena kalau TV mungkin katakanlah kita beritain pameran lukisan, ya dia tinggal nge-shoot aja lukisannya, tapi mungkin kita perlu bahasa yang lebih, ini lukisannya apa, warnanya apa, bentuknya seperti apa, mungkin kayak gitu. Dan sekarang pun juga radio juga udah ada visualnya, jadi mungkin kita bisa tampilkan. Jadi kalau untuk memilih mana yang layak untuk radio dan enggak, aku rasa kriteria kepentingan berita, kedekatan, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya itu mungkin hampir sama dengan media lain, cuma nanti beda di cara penyampaiannya. Dan itu nanti selain kita butuh belajar lebih detail tentang teori-teori news value dan news judgment, itu akan membutuhkan jam terbang juga. Nanti baru kerasa bisa milih pas kita udah benar-benar langsung lakuin. Itu sih yang aku alami.
Oke. Baik, Terima terima kasih kasih Mbak Mbak. Andini. Muhammad Abdul Ghafur. Silakan Mas. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, jadi begini Mbak. Sorry, Bu Andi, ini begini Bu, pertanyaan saya. Dengan adanya pandemi COVID, seperti yang kita ketahui bersama, ini mengakibatkan kemundurnya ataupun kurangnya pendapatan yang sebentar. Baik, sorry, ada distraksi sebentar. Baik, jadi begini pertanyaan saya. Dengan adanya pandemi COVID ini, apakah perusahaan massa seperti radio itu mengalami penurunan? Apakah sebaliknya mengalami keuntungan? Sebab dengan adanya pandemi ini kan banyak sekali tuh berita-berita seputar COVID-19. Terlebih dahulu di Surabaya itu angka tingkat COVID-19 bisa dibilang cukup tinggi di awal-awal masa persebaran COVID-19. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Selama pandemi, untuk kerugiannya pasti tentunya ada ya. Kita bahas kerugiannya dulu deh. Jadi kalau untuk dari sisi bisnis tentu saja sangat terdampak. Iklan itu benar-benar bisa berkurang jauh, teman-teman. Yang iklan saya rasa juga dialami oleh media lainnya. Apalagi radio itu bukan jadi pilihan utama ya untuk pengiklan. Jadi bahkan sempat jujur di perusahaan kami juga sempat sampai ada pengurangan gaji, PHK itu juga terjadi selama pandemi. Jadi kelemahannya itu, kemudian itu dari segi bisnis ya. Kalau dari segi pemberitaan sih keuntungannya adalah ternyata saya sempat baca artikel kalau selama pandemi ketika orang-orang banyak di rumah, mereka juga mengalami yang namanya visual fatigue. Jadi mereka lelah melihat visual karena kayak gini Zoom meeting terus dan sebagainya. Akhirnya mereka cuma pengen audio aja deh. Dan di situ bisa menguntungkan radio yang lebih banyak bermain di audio. Untuk pemberitaannya sendiri itu juga pastinya banyak. Tapi yang lebih penting itu kita bagaimana tetap apa yang kita sampaikan itu tidak membuat kepanikan. Jadi bagaimana membimbing orang lewat berita-berita kita itu mereka waspada, tapi mereka nggak panik. Dan apalagi kalau COVID ini memang isu yang cukup kompleks ya. Pendengar akses pun termasuk terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ya udah deh nurut-nurut aja jaga kesehatan. Ada juga yang denying, yang menganggap itu konspirasi dan sebagainya. Apalagi kalau teman-teman lihat di Facebook itu bisa lebih parah komen-komennya di S100-nya Facebook itu bisa apa? Mereka menganggap SS dibayar untuk menampilkan berita COVID. Wah, udah kayak raya nih harusnya sebenarnya kalau kita dibayar buat nampilin berita COVID. Tapi ya itu sih. Itu termasuk tantangan-tantangan, kerugian, dan keuntungan yang dialami. Jadi bagaimana kita harus beritain COVID kan orang tetap harus tahu dan tetap harus waspada. Tapi kita juga nggak boleh untuk membuat orang-orang lebih panik dari yang aslinya. Itu sih. Mudah-mudahan. Oke, Mbak. Mbak Andin mau ambil nafas dulu sebelum kita lanjutkan. Puas Mas Abdul Ghafur. Baik Pak, puas sekali. Jadi di sini semua media massa terdampak ya, baik itu dalam hal positif, bisnis, ataupun mengenai siaran-siaran berita itu sendiri begitu. Terima kasih Mbak Andin, sangat menjawab. Selanjutnya saya buka pertanyaan dari Stefani Victoria. Silakan. Santosa. Ya terima kasih Pak kesempatannya. Tapi ya sebenarnya saya belum nyiapkan pertanyaan. Mungkin bisa ke Aurelia Alvina. Bukan Pak yang mengacung ini Pak, Aurelia Alvina. Selin Valenia. Silakan. Selin. Mungkin permisi Pak. Yang raise hand ini Aurelia Alvina Pak. Selin tadi sudah bertanya. Oh, silakan. Siapa? Tadi saya Pak yang nanya Pak. Oh silakan. Iya, selamat sore Mbak. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena
jaringan aku lagi kurang stabil. Namaku Aurelia Alvina Widadana dengan 3 NIM akhir 145. Aku izin bertanya, Mbak. Mungkin ini pertanyaanku sangat singkat ya, tapi aku cukup penasaran dari lama sih, Mbak. Kayak boleh nggak Mbak diceritain sedikit tentang kayak pengalaman Mbak kerja di radio gitu, Mbak, dan kayak kenapa pada akhirnya Mbak memutuskan untuk masuk di media radio gitu, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sorry. Tadi pas nanya, ini suaranya hilang di aku. Mungkin bisa bantu dicek juga, Kak? Ini pertanda Mbak Andin. Wahai. Bisa diulang, Aurela. Mudah-mudahan. Iya, Mbak. Jadi tadi inti pertanyaannya tuh, boleh nggak kayak diceritain sedikit kayak pengalaman Mbak kerja di radio itu gimana dan kenapa pada akhirnya memutuskan untuk masuk di dunia radio, Mbak? Makasih. Sudah jelas Mbak Andin nih. Jelas. Silakan. Kalau untuk kenapa awalnya di radio, aku sendiri kan masuk generasi yang masih besar dengan radio. Jadi dulu masih banyak dengerin radio, masih sering dengerin radio, dan waktu ya sekitar kelas SD lah, 1-2 SD itu udah kepikiran sih memang. Kayaknya enak ya radio itu ngomong muter lagu gitu. Pada saat itu sebagai pendengar anak kecil lagi ya mikirnya kayak gitu aja. Jadi besar dengan radio, masih jadi konsumennya radio, dan waktu lulus dari komunikasi sih sebenarnya aku juga banyak ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan media. Aslinya sih pengennya itu jadi news anchor di TV ya, karena setelah radio kan musimnya TV tuh. Kalau ngeliat di Metro TV itu kayaknya keren aja gitu, jadi pembaca berita. Jadi bukan presenter yang entertainment, tapi yang news anchor. Jujur aja, kenapa terus akhirnya kerja di radio, karena setelah lulus kirim CV, biasa lah ya, ngelamar-ngelamar kerja, saya kirim ke beberapa media, lah kok ternyata yang nelpon itu adalah FS. Jadi ternyata memang cita-cita dari kecil, waktu kecil sempat kepikiran pengen jadi penyiar radio, ternyata memang benar lamarannya yang menerima, yang manggil interview adalah FS. Kalau untuk kenapa bertahan sih, itu mungkin balik ke masing-masing ya, karena banyak juga di angkatanku yang dengan berbagai alasan mungkin mereka keluar, karena memang pekerjaan ini jujur mungkin di semua media juga sih, kita perlu mental yang kuat, tekanan yang cukup tinggi, deadline-nya luar biasa. Flash news itu 15 menit sekali. Jadi setiap 15 menit itu sudah harus ada berita yang kita tayangin. Meskipun itu berita singkat, tapi itu juga ya mungkin sedikit gambaran bagaimana tekanan dalam bekerja di dunia media. Tapi karena memang udah dasarnya dari sananya itu senang membaca, senang menulis, dan senang menyampaikan berita itu tadi, mungkin passion gitu ya istilahnya, akhirnya bisa tetap bertahan di radio sampai sejak 2015, dan yang lebih alhamdulillahnya lagi tentunya industri radionya sampai sekarang masih ada. Itu sih yang paling aku rasain, karena memang ini media yang cukup rawan, dan apalagi waktu kemarin pandemi sempat ketar-ketir juga, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang kita terus beradaptasi dan masih bisa bertahan. Itu Mbak ini. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Saya masih ingat pelajaran menceritakan kembali dari bacaan yang dia telah konsumsi. Kalau menurut Mbak Andi ini gimana? Menceritakan kembali bacaan yang telah dibacanya. Gimana Mbak? Silakan. Ya. Bahasanya itu mencongak. Mungkin jadinya seperti the way you talk ya. Jadi setelah kita mengetahui suatu informasi, karena itu tadi radio sifatnya personal, terus sifatnya komunikatif. Setelah kita tahu, kita ceritain ke pendengar. Kalau yang bagian nanti di program berita yang lebih formal, kita ketik dulu naskahnya, baru kita sampaikan. Jadi ya mungkin dulu di sekolah ya kita pernah disuruh menceritakan kembali, nah itu ternyata bisa dipakai juga ilmunya buat di radio, apalagi kalau kita pengen informasi ini sangat-sangat komunikatif dan personal dengan pendengar.
Jadi pokoknya pendengar itu supaya dia merasa kalau lagi diceritain sama temennya kayak gitu. Bukan kita sedang membaca naskah secara normal. Ada kesempatan lagi bagi yang mau bertanya, silakan. Saya nggak perlu tunjuk nama, NIM, silakan. Sambil nunggu, saya boleh nggak bertanya ke Andini? Wani piro, Mas? Ya, silakan Mas. Andin, halo, bisa dengar saya, Andin? Ya, oke. Oke. Dari sekian banyak radio ini tadi kan sudah diceritakan prosesnya ya. Cuman dari sekian banyak radio, SS kan saat ini kalau mau jujur ya, SS yang paling adaptif ya. Dengan ada visual radio, kemudian konsep interaktifnya. Ini menurut kamu sih, sebagai orang dalam, orang radio, ataupun sebagai orang luar, sebagai pendengar radio, itu kira-kira radio akan dapat bertahan nggak sih? Dibanding katakanlah sekarang orang mainnya ya sebetulnya podcast sama radio kan mirip-mirip sebenarnya. Yeah. Tapi kan sekarang kecenderungannya misalnya orang lebih suka mendengar acaranya Deddy Corbuzier ketimbang misalnya menonton TV. Nah, apakah radio akan mengalami hal yang sama kira-kira? Dan kalaupun misalnya tidak, kira-kira kenapa? Ini juga buat teman-teman yang lain melihat potensi dalam tanda kutip kalau potensi singkat ada potensi profesi nantinya bahwa radio juga bisa masih menjadi semacam salah satu yang bisa dituju gitu dengan asumsi bahwa apakah radio masih akan bertahan apa tidak. Menurut kamu gimana? Thank you. Oke. Yang terakhir tadi agak hilang, Mas. Mbak Andini mau jawab besok atau ditunda dulu? Enggak ya, sekarang ya. Silakan. Tadi yang terakhir agak hilang, tapi yang aku berhasil tangkap itu apakah ke depannya itu radio seperti apa? Ya tentunya sih adaptasi itu tadi ya. Kalau aku lihat sih sekarang mungkin orang lebih di sosmed, jadi SS pun juga harus bisa mengelola sosmednya sebaik mungkin, bahkan di YouTube atau di Instagram atau masih ada sih orang main Facebook. Masih di Facebook juga, jadi aku rasa masih bisa bertahan. Kalau Mas Errol dulu bilang sih, selama masih ada telinga, itu pasti radio masih akan terus hidup. Karena menurut Mas Errol, kedekatan personal antara penyiar dan pendengarnya yang menerima informasi itu tidak bisa diisi oleh media lain. Katanya sih seperti itu. Jadi ya, kalau tahu untuk pastinya bisa bertahan sampai gimana, aku rasa untuk so far so good masih bisa bertahan. Dan adaptasi itu tadi sih yang penting, yang kita benar-benar ya harus bisa melihat kebutuhan audiens konsumen itu seperti apa, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan mereka akan informasi lewat radio ini. Gitu. Tadi kalau nggak salah di pertanyaan kedua ada untuk sebagai profesi radio prospek nggak? Untuk sebagai profesi kayaknya sih ya, ini kalau menurut pendapat pribadi ya, itu tergantung dengan perusahaan medianya. Jadi kalau aku bilang semua katakanlah bekerja di radio itu bisa prospek, aku nggak janji untuk radio-radio yang mungkin bukan dari kembali ke lihat-lihat dulu perusahaannya gitu sih, perusahaan medianya itu oke apa enggak, mungkin di situ baru bisa ada prospek yang lebih baik itu sih menurutku. Karena radio nggak bisa dimonetize soalnya ya, beda sama YouTube podcast. Itu Pak Yayan, terima kasih. Cukup puas Mas Ika atau kurang puas? Memang susah memuaskan Anda itu. Ika, puas? Pak Ika? Sudah Pak, itu ada Dea mau tanya juga Pak. Oh Dea, silakan. Dea Novita.
Oke, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Juga terima kasih Mbak Kumala sudah memberikan materi yang sangat menarik. Saya izin bertanya mengenai intensitas radio nih, Mbak. Sebenarnya kan radio ini membuat menarik pendengar. Itu harus kayak memutarkan lagu-lagu yang lagi hits gitu kan. Nah, saya penasaran aja intensitas kita menyampaikan berita dengan intensitas kita menyampaikan lagu itu seperti apa sih di radio? Apakah itu disesuaikan dengan selera konsumen atau misalnya pas permintaan berita itu lebih banyak, mungkin radionya bisa berubah ke radio yang menayangkan berita aja atau bagaimana, Mbak? Terima kasih. Paham, Mbak Nini? Mbak Nini, Anda mendengar? Yang aku tangkap tadi untuk porsi antara berita atau juga lagu ya. Kalau bahasa SS komposisi, aku jadi kebiasaan namanya komposisi bukan lagu. Itu balik ke masing-masing radionya, karena masing-masing radio itu punya segmentasi, mereka punya produser programnya sendiri. Kalau di SS yang aku tahu, memang porsi berita lebih banyak karena memang kita radio news. Jadi bukan radio musik. Di radio musik pun sekarang juga setiap, kalau nggak salah mungkin sejaman sekali itu juga pasti ada dibacain berita-berita yang memang sesuai juga dengan audiensnya. Mungkin lebih banyak berita entertainment misalnya. Nah kalau di SS itu untuk komposisi dan berita semua sudah ada susunannya. Istilahnya namanya radio script. Penyiar kapan muter lagu, kapan nayangin menyampaikan berita, itu sudah tersusun dan itu juga masih dinamis karena kadang-kadang kejadian di lapangan mungkin ada yang perlu lebih banyak disampaikan atau diulang-ulang, akhirnya kita jadi nggak muter lagu di jam itu pun juga bisa, tapi tetap itu nanti akan kembali ke radio atau juga penyiarnya yang sudah dapat arahan dari skrip yang dia punya untuk program hari itu. SS pun juga ada yang program full lagu, itu kayak lagu-lagu namanya memorabilia, lagu-lagu 80s, 90s, 70s, teman-teman. Itu 3 jam, itu lebih banyak lagu daripada beritanya. Nah, itu jadi balik ke programnya. Jadi tetap kita nyampein berita, ngupdate berita, tapi akan tetap banyak lagunya, karena memang pas program itu memang program untuk musik-musik. Selain itu juga kayak ada jazz traffic, jadi full 3 jam itu musik jazz, di sela-sela itu baru ada beritanya. Aku terinspirasi Iga, mau tanya juga Mbak Anin. Boleh ya? Ya. Ada yang bilang radio itu tidak perlu bergenit-genit menampilkan gambar suasana studio karena dia bentuknya audio, didengarkan, bukan diperlihatkan seperti halnya televisi. Nah, kalau menurut Anda gimana Mbak persoalan adaptif ini Mbak? Adaptasi ini Mbak? Silakan Mbak Nen. Untuk menampilkan visual sendiri, sebenarnya sih kalau saya pribadi memang waktu itu visual radio di SS itu munculnya tahun berapa ya? Waktu saya masuk 2015 itu sudah ada sebenarnya, tapi cuma kayak nayangin CCTV gitu, jadi kayak selintas perang siaran, terus gatekeeper kayak gitu. Baru sekarang yang benar-benar ada kamera di mana-mana gitu. Sedikit untuk saya pribadi jadi memang menghancurkan theater of mind tadi yang harusnya sebenarnya ya cukup dinikmati dengan audionya aja dan dengar berimajinasi. Tapi ternyata keharusan dari adaptasi dengan digitalisasi itu yang membuat kita menambah banyak sekali fitur-fitur yang lain, yang salah satunya adalah visual radio itu tadi. Kalau untuk penerimaan, saya mencoba melihat dari penerimaan audiensnya juga ya. Ternyata sih tidak menakutkan yang saya kira. Saya sempat kayak mikir, aduh nanti ketahuan dong mukanya penyiarnya tidak sekeren yang dibayangkan. Tapi ternyata bagi pendengar itu jadi apa ya,
jadi lucu aja gitu bagi mereka yang tadinya mereka dengerin doang, pas lihat wajahnya seperti apa, ternyata itu menghasilkan mereka bisa merasa lebih dekat sama penyiarnya. Yang aku tangkap seperti itu ya. Jadi mereka bisa unsur personalnya itu malah bertambah, dan itu ternyata membantu kita untuk iklan. Jadi sekarang iklannya itu bisa ditampilkan, divisualisasikan, narasumber juga bisa tampil, kemudian ya di iklan-iklan produk tertentu, kayak di TV-TV itu produknya ya kita pajang gitu di meja siaran. Oh. Gitu. Jadi ternyata mungkin sedikit melukai theater of mind itu tadi ya, sebuah ideal, nggak tahu apakah itu idealisme atau apa dari radio, tapi ternyata pendengar sejauh ini mereka asik-asik aja, mereka juga bisa merasa lebih seru karena mereka bisa sharing lebih banyak sekarang, foto dan video, mereka bisa lihat ruang siarannya, penyiarnya seperti apa, mereka merasa lebih dekat, dan juga tentunya menambah keuntungan dari segi komersil, yaitu iklan. Oh, gitu. Kalau orang NU bilang ini keluar dari kitohnya, Mbak. Kalau radio itu menampilkan gambarnya, keluar dari kitohnya. Ini sebelum Stefani, Pak Yayan, saya coba bantu share mungkin teman-teman yang belum pernah dengar radio, karena kebetulan SS-nya menjadi, ya, saya nggak tahu, mungkin karena usia kali ya. Karena sering dengar SS, saya jadinya menempatkan SS sebagai favorit saat ini. Ini nih mungkin teman-teman biar paham gimana bentuk visual radio seperti yang diceritakan oleh Mbak Andi tadi. Jadi benar-benar nonton Wismanti ini. Itu Mbak Wismanti lagi merem lagi. Kalau mau lihat Mbak Andini itu pagi-pagi kawan-kawan. Jam 5. Siarannya baru dapat jam 5 pagi. Mungkin bulan depan, minggu depan kali ya. Ada siaran minggu jam 2 siang. Mudah-mudahan. Mulai ditambah jam siaran. Para satelit padat Pak Haryanto yang melaporkan, sementara totalan 2 kendaraan yang di lajur kanan gitu, tadi ya. Dilaporkan KM46. Itu Stefani mau nanya sambil menunggu derek ya untuk evakuasi Ayla yang ditabrak. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Saya izin bertanya Mbak. Kenalkan nama saya Stefani Victoria dengan NIM 011. Sebelumnya saya ini termasuk pendengar SS Mbak, karena orang tua sangat suka mendengarkan radio dan terutama SS. Jadi pertanyaannya seperti ini Mbak. Selain hard news, yaitu berita dari peristiwa dan kejadian yang disampaikan secara langsung, apakah di radio juga menyampaikan soft news yang berfokus pada human interest stories yang membutuhkan riset dan observasi? Jika Mbak Andini pernah melakukannya, riset observasi seperti itu bisa diceritakan Mbak contohnya. Terima kasih. Oke, tentunya ada ya soft news yang human interest. Biasanya sih kalau untuk di program berita, memang kita kan ada jam-jamnya tuh. Biasanya sih kalau mulai jam sore itu kita mulai berita yang lebih entertain, yang lebih santai, yang human interest. Terus kalau untuk yang istilahnya apa ya, in-depth, yang lebih dalam lagi beritanya, itu kita buat yang paket audio. Yang tadi ada narasinya, ada suara narasumbernya yang diwawancarain, ada sound effect atau ambience dari tempat kita wawancara, ada musik-musiknya juga. Itu sih yang biasanya yang banyak bikin itu adalah teman-teman dari tim kreatif kalau di on air. Kayak contohnya lagi yang paling baru, karena kemarin ulang tahun Surabaya, misalnya mereka liputan soal ludruk. Jadi mereka datang ke lokasi, direkam dulu suaranya orang-orang lagi latihan ludruk, terus wawancara dengan narasumber kayak gitu. Itu banyak juga kok, bisa juga ditampilkan di Suara Surabaya, khususnya apalagi kalau ada momen-momen ya. Dan ada juga kalau untuk berita yang mendalam, ya itu sih biasanya dulu tuh ada yang namanya program potret-potret, tapi sekarang udah nggak ada. Itu juga bahas macam-macam. Yang paling utama benar-benar teman-teman datang ke lokasi untuk wawancara, sampai dapat info lengkap, merekam juga suasananya seperti apa, terus dibikin sebuah apa ceritanya
misalnya paket audio itu tadi. Jadi penyiar itu tinggal ngeplay aja, nanti langsung udah ada jadi satu, ada musiknya, ada suasananya, suara narasumbernya, dan juga narasi dari yang wawancara itu tadi. Jadi pasti banyak kok, banyak ditampilkan juga, nggak cuma yang berita hard news aja. Cukup Mbak Nini? Oke, terima kasih. Stefani puas? Stefani Puas, Pak. puas? Baik, terima kasih, Mbak. Oke. Iya. Satu lagi siapa yang mau bertanya silakan. Sebelum Mbak Kemala harus istirahat. Ini ada yang nanya Itu iklan juga Stefani ya di lagi nih. chat. Iya di chat. Ini saya jawab aja ya. Oh iya. Untuk penempatan iklan, ini kalau di SS ya, di radio itu teman-teman ada beberapa macam iklan. Yang pertama ada adlibs, itu yang kita baca langsung. Ada spot, itu yang di play. Jadi mirip dengan paket audio itu tadi. Ada dua macam itu. Nah, kalau penempatan iklan sendiri, itu nanti teman-teman marketing harganya beda Mbak ya? Di jam-jamnya Maaf, siaran. Dan Mbak itu Nini. iklan memang bisa milih. Saya mau siaran di harganya beda. Oke, halo. Gimana Pak Yayan? Harganya beda. Oh, harganya beda. Beda. Betul. Nah, kita harus jelas. Iya, betul. Jadi tarifnya beda-beda teman-teman. Apalagi kalau misalnya karena Suara Surabaya Media, jadi masing-masing akan ada tarifnya untuk yang iklan di Instagramnya SS, Facebooknya SS, di radionya. Di radio kalau yang dari penyiar, adlibs yang dibacakan sama penyiar, terus ada spot itu yang kayak ada musik-musiknya gitu, ada jingle-jingle kayak gitu, dan juga di beritanya. Biasanya kalau flash news kita baca berita, terus demikian flash news dipersembahkan apa misalnya. Terus kalau yang di program berita itu biasanya dari pemerintah daerah. Biasanya bahasanya gini, kawan kabar pertama dari Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bla bla bla. Nah, biasanya beritanya tuh iklan itu juga bisa kayak gitu sih. Tapi yang penting kalau untuk iklan yang disisipkan di program berita itu tetap harus lebih banyak porsi beritanya daripada berita iklannya. Biasanya berita iklan cuma satu, untuk lainnya udah berita biasa. Kalau adlibs dan spot untuk penempatannya itu tadi dari marketing yang disesuaikan dengan jam-jam siarannya, dan waktu kita sebagai penyiar ini lebih ke teknis ya. Itu bagaimana kita waktu adlibs itu nggak campur sama berita yang lain. Biasanya kita kasih jingle di situ, ada sound bridge-nya, terus spotnya juga nggak boleh habis ngomong itu terus langsung muncul spot. Kita harus kasih kayak transition pemisah, kasih sound lagi kayak gitu sih. Itu lebih ke teknis. Kalau macam-macamnya ada adlibs, ada spot, dan ada iklan di program berita yaitu flash news dan lintasan informasi. Semua tarifnya beda-beda. Oh, ada talk show juga, lupa ada talk show juga iklannya. Namanya talk show Pariwara. Itu dia durasi 1 jam. Jadi full 1 jam itu memang membahas si produk ini. Oke Mbak Ani. Baik, cukup. Baik, cukup. Iya, cukup Pak Yayan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Maklum, masih ABG. Banyak kurangnya. Ya. Oke. Bagi Terima teman-teman. kasih Andini. Sama-sama, terima kasih semuanya. Maaf kalau masih banyak kurangnya dan ada salah-salah kata. Semoga mungkin setelah ini mau nyoba-nyoba aplikasi akses mobile, silakan ya. Nah, siapa tahu lagi macet. Oke, itu saya pikir. Terima kasih kawan-kawan. Mbak Andini kalau mau ada keperluan silakan. Saya kebetulan mau lanjut dulu untuk diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Andini. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.
Oke, kawan-kawan tadi katanya ada yang mau tanya soal ujian akhir semester. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke saya, ke kami? Silakan. Kalau nggak ada berarti udah beres ya. Tinggal saya nunggu pengumpulannya aja kan. Biar Salva nggak bingung terus ditanya-tanya nih. Mumpung nih. Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk masalah ujian akhir semesternya? Kita masih punya satu kelas tamu lagi minggu depan dengan Mbak Bu Jati Safitri di media medcom.id, anak perusahaannya Metro TV yang spesialis multimedia. Ini juga alumni kita, teman-teman. Betul, alumni kita juga komunikasi, Bu Jati Safitri angkatan 99. Nah, kalau minggu lalu kan soal TV, hari ini radio, minggu depan kombinasi. Bagaimana audio dan visual dan media cyber. Salva, silakan. Salva, silakan. Ya. Salva? Oh iya Mas, maaf. Itu berarti UASnya itu bikin kayak hard news gitu, kah Mas? Itu kok hard news sih, kan saya sudah tulis kok. Ayo dibaca lagi. Izin masuk Mas, soft news ya Mas? Iya. Kan soft news kan? Nanti ya, beda maaf, loh. Salah ngomong, ya maaf. Permintaannya soft news, tapi kalau nulisnya hard news ya jelas beda karakter tulisannya. Soft news, tentu kalau bisa ya tentu jangan profile. Profile kan juga termasuk soft news. Cuman dalam konteks ini saya berharap teman-teman menulis berita, tidak hanya profiling. Soft news berarti saya akan berharap teman-teman mendapatkan informan lebih dari satu untuk sebuah isu tertentu. Isu ya akan mendapat nilai lebih kalau teman-teman bisa mendapatkan isu-isu yang cukup hangat. Cukup hangat tidak dalam artian hari itu, tapi dalam periode tertentu. Sehingga mungkin kalau dihitung itu pengumpulannya bulan 30 Juni, katakanlah berarti isu yang terhangat di bulan Juni apa kira-kira yang masih relevan untuk teman-teman bahas. Kan karakter soft news begitu, dia tidak hard news, span waktunya jauh lebih lama daripada hard news, tapi juga dia tidak terlalu lama sekali. Kemudian karena dia news, maka dia butuh informan, sumber-sumber berita, dan siapa saja itu tergantung tema atau topik berita yang teman-teman pilih. Untuk dokumentasinya, apakah dalam bentuk video, terserah teman-teman ya. Tidak ada ketentuan buat saya untuk ini dokumentasi berita ya maksudnya ya. Nah, ini dokumentasi teman-teman melakukan apa dokumentasi terkait beritanya? Kalau terkait beritanya, terserah teman-teman. Mau kombinasi video atau foto, terserah. Karena kan saya tidak menentukan di sana. Ada lagi? Ada lagi? Sudah paham? Jadwal pengumpulan sudah jelas ya. Saya tidak menyarankan teman-teman mepet-mepet karena bahwa pada saat ujian akhir biasanya akan frekuensi penggunaan hebat akan tinggi oleh hampir seluruh mahasiswa UNER, sehingga kecenderungan akan server bermasalah sejenisnya itu akan terjadi. Semakin mepet, semakin besar kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menyelesaikan lebih awal kan lebih baik. Kalau perlu besok langsung submit. Dokumen wawancaranya bebas? Yes, bebas. Itu kan buat, saya percaya teman-teman pasti akan melakukan. Cuman ada pada saat tertentu mungkin saya akan randomly ngecek seperti apa.
karena kan kita semua online ini, jadi saya akan berikan kepercayaan kepada teman-teman bahwa teman pasti akan melakukan dengan baik dan benar ya. Teman-teman benar wawancara, segala macam pastilah itu. Cuman kan saya kadang-kadang perlu iseng aja, random ngecek. Jadi untuk dokumentasinya terserah, mau video, mau foto juga terserah. Gitu. Ada lagi? All good ya? As usual, kalau ada pertanyaan, bisa langsung sampaikan di grup saja, saya bisa respon, atau melalui Salva. Tapi kalau Salva nggak mau direpotin, ya di grup saja nggak masalah, saya pasti respon. Ya agak telat dikit sih, kalau teman-teman nyanyi jam 12 malam, saya jawabnya besok. Gitu aja sih. Oke, itu saja saya pikir. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Yayan. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore. Iya, Tolong Mas. diisi tuh absensinya buat pertanggungjawaban aja. Saya kirim linknya. Oke. Itu saya pikir. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Mas. Terima kasih Pak Yayan, terima kasih Mas Iga.